Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 15 sampai tanggal 21 September tahun 2024. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dalam bingkai tema memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus menurut Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yang kedua, bagaimana upaya para pemimpin dan pelayan mengelola kesatuan di tengah-tengah keberagaman. Yang ketiga, strategi apa yang seharusnya dikerjakan gereja memperlengkapi jemaat agar berperan aktif dalam pelayanan dan pembangunan bangsa. Itulah 3 pertanyaan yang akan kita bahas melalui kesempatan ini. Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus menurut Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16? Saudara, pertanyaan nomor 1 mengajak kita mendalami perikop Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dari perikop ini kita menggali kalimat yang dijadikan tema dalam buku MTPJ Gemim tanggal 15 sampai tanggal 21 September tahun 2024. Temanya adalah memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalimat memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus itu kita temukan dalam perikop Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kalimat itu kita temukan di dalam ayat yang ke-12. Paulus menulis di sana, saya akan bacakan bagi kita semua, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu yang dicatat oleh Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Pertanyaan kita sekarang, siapa yang memperlengkapi? Siapa yang dimaksud dengan orang kudus? Apa yang dimaksud dengan pembangunan tubuh Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita dalami kitab Efesus. Kitab Efesus merupakan surat Paulus yang dialamatkan kepada jemaat di Efesus, dan itu ditulis tahun 62 Masehi, ditulis oleh Paulus dari penjara di kota Roma. Dia menulis surat itu kepada jemaat di kota Efesus. Jemaat di kota Efesus itu didirikan oleh Paulus. Nah, pada waktu Paulus memasuki kota Efesus, di sana sudah ada praktek sihir, ada praktek perdukunan, ada praktek ilmu gaib yang semuanya itu mereka percaya kuasanya datang dari Dewi Artemis, Dewi Cinta yang disembah di kota Efesus. Nah, dengan surat ini Paulus menyerukan umat Tuhan supaya mereka menghayati rencana agung Allah mempersatukan umat manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, surat ini berisi nasihat dan perintah untuk hidup di dalam Kristus. Nah, begitu pentingnya hal ini sehingga Paulus memberikan pesan kepada para pelayan Tuhan yang disebut di dalam ayat yang ke-11. Mereka diminta untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Para pelayan Tuhan yang disebut dalam ayat yang ke-11 itu ada 5. Yang pertama rasul, yang kedua nabi, yang ketiga pemberita Injil, yang keempat gembala, dan yang kelima pengajar. Nah, rasul atau dalam bahasa Yunaninya apostolos itu orang yang mendapat mandat dari Yesus untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus.
Contoh rasul adalah Rasul Petrus. Dia bersaksi tentang Yesus dari kota Yerusalem sampai ke kota Roma. Demikian halnya dengan Rasul Thomas. Dia bersaksi tentang Yesus dari kota Yerusalem sampai ke tanah India. Dan banyak contoh yang lain seperti Rasul Andreas, Rasul Yohanes, dan lain sebagainya. Yang kedua, nabi atau profetes. Nabi adalah orang yang menjadi penyambung lidah Allah. Dia hanya menyampaikan apa yang Allah katakan kepadanya. Contohnya, Nabi Yeremia. Ketika dia hidup, dia menyampaikan firman Allah. Dan firman Allah yang disampaikan ini tidak sesuai dengan selera umat. Mengapa? Ketika bangsa Babel menyerang kota Yerusalem, umat menghendaki agar semua bersinergi bahu-membahu menghadapi tentara Babel. Nabi Yeremia datang dengan beritanya, jangan lawan bangsa Babel, sebab itu adalah alat di tangan Tuhan. Babel dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang Israel yang telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, berita ini atau khotbah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini itu adalah kehendak Tuhan, tetapi itu tidak dikehendaki oleh umat. Karena itu Yeremia ditangkap dan dipenjarakan di istana Raja Hesekiah kala itu. Itulah nabi. Walaupun apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan selera umat, tapi karena Tuhan menyampaikan berita itu melalui dia, maka dia tidak ada pilihan lain. Dia harus menyampaikan berita itu. Itu Nabi Yeremia. Kalau dalam Perjanjian Baru kita jumpa dengan Nabi Yohanes, Yohanes Pembaptis. Dialah yang bernubuat bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi Nabi adalah penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan isi hati Allah. Dia menyampaikan firman Allah. Kemudian yang ketiga, pemberita Injil, dalam bahasa Yunaninya evangelistes. Pemberita Injil itu misionaris. Dia memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil. Di tanah Minahasa misalnya kita mengenal Riedel dan Schwartz. Di tanah Sanghe kita mengenal Keling, Grohe. Kemudian di tanah Batak kita mengenal Lumensen dan lain sebagainya. Nah, mereka adalah pemberita Injil. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke daerah-daerah yang belum menerima berita Injil Yesus Kristus. Itulah evangelistes atau pemberita Injil. Kemudian yang keempat, gembala. Dalam bahasa Yunaninya poimen. Gembala adalah orang yang memberikan makanan rohani, memberikan perlindungan, dan memimpin kumpulan orang. Itu gembala. Gembala itu dia memelihara, dia memberi makanan rohani kepada umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia melindungi umat dari ajaran-ajaran sesat. Nah, sekarang ini di gereja-gereja ada banyak gembala. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi umat dari pengaruh ajaran-ajaran sesat. Mereka bertanggung jawab memberikan makanan rohani. Mereka bertanggung jawab memelihara iman jemaat. Contoh gembala adalah pendeta, uskup, paus, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pengajar atau didaskalos. Pengajar atau didaskalos dalam bahasa Yunaninya adalah orang yang mengajar kitab suci agar lebih mudah dipahami. Contohnya adalah dosen teologi atau doktor teologi. Mereka mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada juga yang bukan dosen, ada juga yang bukan doktor, tetapi mereka mendapatkan karunia dari Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sehingga kebenaran firman Tuhan itu lebih mudah dipahami. Saudara, Yohanes Calvin, tokoh reformasi gereja yang berasal dari Swiss, dia mengatakan bahwa episode Rasul, Nabi, dan pemberita Injil itu sudah selesai. Yang ada sekarang adalah episode gembala dan pengajar. Apakah Anda sependapat dengan pandangannya ini?
Nah, saudara sekalian, gembala dan pengajar itu berperan penting dalam memelihara iman jemaat. Dalam ayat yang ke-12, Paulus menyebut para pelayan Tuhan ini ditugaskan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kata memperlengkapi diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, katartismos, artinya melengkapi dengan perkakas atau menyediakan. Jadi maksud dari kata memperlengkapi adalah memberikan kemampuan kepada pelayan Tuhan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang tentara diperlengkapi dengan senjata ketika mau berperang. Demikian juga pelayan Tuhan diperlengkapi dengan karunia dalam menjalankan tugas pelayanan bagi orang kudus. Nah, karena mereka telah diperlengkapi, maka mereka punya tanggung jawab untuk memperlengkapi umat yang mereka pimpin, umat yang mereka layani. Nah, umat di sini disebut orang kudus. Kudus di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani hagios. Kalau bahasa Ibraninya kados, artinya keramat, suci, kudus. Nah, orang kudus adalah orang yang dikhususkan bagi Allah. Kalau jemaat disebut kudus, itu berarti jemaat dikhususkan bagi Allah. Roh Kuduslah yang membuat manusia itu kudus. Jadi orang kudus adalah karya Roh Kudus. Orang kudus yang dimaksud di sini adalah jemaat. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, Yesus meminta kepada Bapa Surgawi agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Nah, tugas pelayan Tuhan adalah memperlengkapi orang-orang kudus atau jemaat bagi pekerjaan pelayanan. Jadi urusan pelayanan itu bukan urusan satu orang atau sekelompok orang. Itu adalah urusan anggota jemaat bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus dalam bahasa Yunaninya somatos tu Christu. Ini menunjuk pada gereja. Ini adalah kata kiasan yang umum digunakan dalam Perjanjian Baru bagi gereja atau semua orang yang telah diselamatkan. Nah, mengapa gereja disebut tubuh Kristus? Ini penting, saudara sekalian. Mengapa gereja disebut tubuh Kristus? Yang pertama, gereja disebut tubuh Kristus karena anggota tubuh Kristus dipersatukan Kristus dalam keselamatan. Itu bisa kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yang kedua, anggota tubuh Kristus mengikuti Kristus sebagai pemimpin atau kepala. Itu dapat kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Jadi, kitab Efesus bersaksi bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus itu dipersatukan Kristus dalam keselamatan. Karena itu kita harus mengikuti Kristus sebagai pemimpin atau kepala kita. Nah, terhadap jemaat di Korintus, dalam Korintus pasal 12 ayat yang ke-27, Paulus menyebut mereka semua tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Nah, sampai di sini jelas bagi kita. Dalam kehidupan bergereja, ada orang tertentu yang dikhususkan Tuhan menjadi pelayannya. Ada pelayan yang berfungsi sebagai pemimpin dan pemelihara iman jemaat. Ada juga yang berfungsi menjelaskan firman Tuhan itu agar lebih mudah dipahami. Nah, semua jenis pelayanan ini dilakukan untuk pertumbuhan dan pengembangan gereja Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana upaya para pemimpin dan pelayan mengelola kesatuan di tengah-tengah keberagaman? Saudara, mengelola kesatuan di tengah keberagaman bukanlah hal yang mudah. Contoh sederhana dalam konteks Indonesia. Kita, umat Kristen, berada dalam keberagaman. Nah, apa yang membuat kita hidup
berdampingan satu sama lain dalam suasana yang rukun dan damai. Jemaat pun tidak monolitik. Anggota jemaat berasal dari latar belakang yang berbeda satu sama lain. Nah, apa yang membuat jemaat tetap berada di dalam kesatuan? Ini menjadi perenungan yang baik bagi kita. Saya sendiri memahami kita sebagai bangsa dengan kepelbagaian latar belakang, dengan keberagaman yang ada, kita bisa hidup berdampingan dalam kerukunan, damai satu sama lain, itu karena ideologi Pancasila. Sementara jemaat bisa hidup damai, rukun satu sama lain, itu karena ajaran Kristus, yaitu kasih. Jika demikian, bagaimana upaya para pemimpin dan pelayan mengelola kesatuan di tengah-tengah keberagaman ini? Saya mencatat ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, ideologi penciptaan. Nah, apa itu ideologi penciptaan? Ideologi penciptaan itu adalah ideologi yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Walaupun kita berbeda satu sama lain, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan kita menciptakan kita berbeda. Karena Tuhan kita menciptakan kita berbeda satu sama lain, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Sebab kita semua diciptakan oleh Tuhan. Itulah ideologi penciptaan. Yang kedua, ideologi manusia sebagai makhluk sosial. Ini harus ditanamkan kepada semua orang, sehingga kita saling membutuhkan, bukan saling menguasai, bukan saling mengeksploitasi, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita harus menghidupkan dialog kehidupan. Hidup berdampingan sebagai warga masyarakat yang saling menghormati, yang saling menghargai satu sama lain, bekerja sama satu sama lain, dan punya solidaritas satu sama lain. Itulah dialog kehidupan. Ketika ada kerja bakti, walaupun kita berbeda latar belakang, kita sama-sama bekerja bakti. Di kampung misalnya, walaupun kita berbeda latar belakang, di saat ada kerja bakti, kita bersama-sama terlibat di dalamnya. Itulah dialog kehidupan. Yang keempat, ajaran pluralisme. Itu harus ditanamkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralisme adalah paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya perbedaan dan keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi masyarakat itu heterogen, masyarakat itu tidak homogen. Karena kita pluralistik, karena masyarakat itu beragam satu sama lain, maka harus selalu diajarkan pluralisme, yang mana kita harus mengakui dan menerima perbedaan yang ada. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Strategi apa yang seharusnya dikerjakan gereja memperlengkapi jemaat agar berperan aktif dalam pelayanan dan pembangunan bangsa? Saudara, bicara strategi berarti bicara upaya untuk mencapai tujuan. Dalam pertanyaan nomor 3, tujuan itu adalah jemaat berperan aktif dalam pelayanan dan pembangunan bangsa. Nah, apa strategi gereja? Gereja adalah milik Kristus. Itu berarti segala tindak tanduk gereja mengikuti kemauan Kristus. Dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa, gereja mempunyai tanggung jawab berperan serta di dalamnya, karena kesejahteraan bangsa itu juga adalah kesejahteraan gereja. Agar jemaat berperan aktif dalam pelayanan dan pembangunan bangsa, jemaat mesti diajarkan teologi kebangsaan, bahwa bangsa Indonesia ini adalah anugerah Tuhan. Seperti Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, demikian halnya Tuhan
membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Karena semuanya adalah karya Tuhan, maka kita sebagai jemaat mesti bangga, bersyukur, menjaga kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan itu. Nah, bagaimanakah strategi gereja memperlengkapi jemaat berpartisipasi aktif dalam pelayanan dan pembangunan bangsa? Di sini saya mencatat ada 4 hal yang sangat penting. Yang keempat itu sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, jemaat mesti diperlengkapi dengan pemahaman iman, bagaimana hidup sebagai orang Kristen di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika engkau adalah pelayan Tuhan, jangan dilupakan itu. Jemaat harus diajarkan bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tekuni apa yang menjadi keyakinan kita, tetapi keyakinan agama lain, keyakinan komunitas lain itu juga harus kita hormati. Stabilitas hidup antar penganut agama itu sangat penting. Karena itu penting bagi kita untuk menghargai, menghormati keyakinan yang dianut oleh agama lain. Yang kedua, jemaat mesti mengenali potensi dirinya dan mengembangkan potensi dirinya itu agar berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jika Anda adalah pelayan Tuhan, jangan lupakan hal ini. Temukan potensi jemaat, temukan potensi warga jemaat, lalu motivasi mereka untuk mengembangkan potensi itu, dan potensi itu dapat digali, dikembangkan agar berdaya guna bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, jemaat mesti mengenal dan mentaati peraturan yang berlaku di negara ini agar tidak menimbulkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, jemaat bersinergi dengan pemerintah dan lembaga manapun dalam upaya membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.